Assalamualaikum. Untuk mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa buat agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau absen terlebih dahulu ya. Siapa? Ferry. Hadir. Ada Dastina. Ada Papat. Hadir. Ada Ayu. Hadir. Ada Kais. Ada Zafran. Ada Anin. Ada Kolbi. Ada Haura. Haura ada Reva. Agnia. Agnia. Ada Via. Via hadir. Ada Alfi. Ada Aisyah. Ada Fafa. Fafa ada Bima. Kansa. Ada Kansa. Ada Rozan. Rozan hadir. Ada Zahro. Ada Fania. Hadir. Ada Mahia. Hadir. Ada Revalisa. Ada Yusuf. Yusuf. Ada Najwa. Hadir, Pak. Ada Rianti. Ada Syauki. Izin. Oke. Langsung kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dipimpin satu orang nanti ke depan buat jadi DJ. Silakan. Yang lain berdiri. Sebentar saya pasang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali, terima kasih. Ya, semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semakin kita cinta kepada Indonesia ya. Ya, untuk sedikit mereview pelajaran yang kemarin tentang zakat, sekarang sudah masuk ke materi berikutnya ya. Tolong dinyalakan infokusnya. Fokusnya.
Sebentar. Suara. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi yang sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang zakat. Ada zakat mal, ada zakat apa lagi? Fitrah. Ada zakat apa lagi? Zakat. Zakat mal, zakat fitrah, ada apa lagi? Ada, memang kalau sebagian besar itu yang kita kenal itu ya, gitu ya. Nah, ada zakat-zakat sebenarnya yang lain juga, tapi nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas cabang iman. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang iman, ini ada banyak cabang iman, terbagi menjadi 62 atau 63. Nah, kita masuk ke materi ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dan selanjutnya, menerapkan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dan selanjutnya menjelaskan pengertian dan macam-macam aib serta akibatnya aib. Jadi pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya ini ya. Nah, cabang iman itu terbagi menjadi banyak, diantaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, ini kurang lebih cabang atau macam-macam iman terdiri dari 77 macam. Di antaranya meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau ada orang bilang itu beriman, itu belum tentu. Jadi kita harus lihat juga kelakuannya atau perbuatannya. Nah, ini langsung ke memenuhi janji ya. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Wa'afu bi'ahdi inna ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Dan hadis Rasulullah juga menyatakan, ada yang baca silakan satu orang. Ayatul munafiqi salatu ida ad-dakana wa ida wa ada aqfa wa ida mu'minahona. Ya, hadis Rasulullah, ayatul munafiqi salasun iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada alafa wa iza tumina ona. Itu hadisnya. Dan ketentuan berjanji nih. Jadi kalau ciri-ciri orang munafik itu 3. Apabila berjanji dia ingkar. Apabila dipercaya dia berkhianat. Itu ciri-cirinya. Nah, ketentuan berjanji. 1, sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah dahulu dengan matang. Yang kedua, berjanji untuk ditepati. Berjanji hanya dalam persoalan yang sangat penting dan baik secara syariat. Jadi kalau berjanji dengan yang tidak baik, misalnya janjian mau kemana gitu, yang tujuannya tidak baik, itu mending nggak usah ya. Yang keempat, mengucapkan janji yang disertai dengan kalimat insya Allah. Jadi ya, kalau insya Allah itu kadang insya Allahnya kita sama insya Allahnya orang Arab mungkin gitu ya, beda. Insya Allah kita mungkin lebih ke tidak gitu. Dan akibat orang yang mengingkari janji, yang satu jauhi oleh teman atau masyarakat. Yang kedua, tidak akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, termasuk golongan orang-orang yang Yang keempat, termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang ingkar janji itu tidak hanya dibenci oleh manusia, ya Allah juga dibenci juga. Dan mensyukuri nikmat. Sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nikmat iman dan Islam yang seperti kita ketahui, kita bersyukur orang tua kita itu Islam. Jadi kita secara otomatis dilahirkan dalam keadaan Islam. Banyak orang yang lahir tapi tidak dalam keadaan Islam. Yang kedua, nikmat hidup. Teman kita atau saudara kita atau tetangga kita banyak yang
waktu bulan kemarin, hari kemarin, atau minggu kemarin masih ada. Tapi sekarang ada yang sudah meninggal. Yang selanjutnya nikmat kesehatan. Yang seperti kita ketahui, semakin makin lama itu kadang penyakit itu semakin keren gitu. Dulu nggak ada COVID. Kemarin ada COVID itu baru yang 2019 ya. Nggak tahu penyakit apa lagi yang akan datang ya. Yang selanjutnya nikmat diberikan rizki. Alhamdulillah kalian diberikan rizki supaya bisa sekolah. Banyak teman-teman kalian yang tidak bisa sekolah. Ini silakan dibaca satu orang. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Wa ista'adana rabbukum la in syakartum la azidakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya? Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menang. Ya, lanjut. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah cara-cara mensyukuri nikmat. Ada yang dengan cara berzikir, ada yang dengan cara qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi dia dengan satu pekerjaan atau dengan gajinya itu yang tidak seberapa, dia bersyukur. Ada juga dengan orang bersyukur dengan ketika dapat rezeki dia langsung sujud syukur. Itu salah satu ciri mensyukuri nikmat juga. Nah, hikmah mensyukuri nikmat adalah satu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang mau bersyukur. Yang kedua, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Yang keempat, hidup menjadi lebih Berkah. terhindar dari penyakit. Amin. Nah, ada definisi berkah. Siapa yang tahu definisi berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Ya, nanti kita bahas. Dan selanjutnya menjaga lisan. Jadi selamatnya manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga Lisan. salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang di penjara, banyak yang orang bertengkar, banyak yang ada suami pisah itu gara-gara lisan. Silakan dibaca satu orang. Bebas, siapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa Asyhadu arjuluhum bima kanu. Artinya, Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. ya jadi nantinya di yaumil akhir atau di akhirat mulut kita itu tidak bisa lagi berbicara. Jadi yang berbicara itu tangan, yang menjadi saksi itu ya bagian tubuh yang lain. Jadi nggak bisa lagi mulut ini ngomong lagi. Begitu. Selanjutnya, petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi perkataan yang berlebihan, berbohong dan tidak bermanfaat. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor atau garam. Jauhi gibah. Gibah apa gibah? Membicarakan lain. Ya, betul. Yang keempat, jangan berkata kasar, mencela dan marah. Oke. Nah, selanjutnya menutup aib orang lain. Aib atau celah, cacat, nista, noda, perilaku, sesuatu yang harus ditutupi. Jadi yang namanya aib itu harus ditutupi, baik itu aib diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang lain. Macam-macam aib, ada aib zahir, ada aib tersembunyi. Nah ini, aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Aib zahir itu berarti bisa dilihat oleh mata, oleh secara langsung. Misalnya itu fisik ataupun yang lainnya. Yang kedua, aib tersembunyi, aib yang tidak nampak karena disembunyikan.
tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Jadi aib ini lebih kepada penyakit hati ya di dalam, jadi nggak kelihatan. Kalau misalnya dia mungkin ada penyakit yang dalam apa hasad atau dengki, itu baru kelihatan dari perbuatannya, tidak terlihat oleh mata. Silakan dibaca satu orang lagi. Ada yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarota ala muslim sarota Satarullah al-ain. Artinya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. nah itu. Jadi barang siapa yang menutup aib saudaranya, tetangganya, atau adiknya, atau keluarganya, maka di akhirat nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini, dan ada tugas untuk selanjutnya. Saya kasih tebar kerja, silakan kalian kerjakan masing-masing. Dibagi ada 6 orang cukup ya? Ya, silakan berkumpul masing-masing. 6 cukup nggak? 6. Boleh lihat. Kalian saling berhadapan juga nggak apa-apa. Nanti setelah selesai kembali lagi. Kalau belakang nggak ini. Oh, jadi kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. 6 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mau siapa? 4, 5, 6. Ini. Ada di sini. Ya ada. Coba lagi. Yang belakang. Dapat kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Jadi 2 lagi. Ini apa 7? Ini gambar situ. Ini gambar kok. Ya. Cari boleh agak geser nggak apa-apa. Berarti Alin sama Papa di rombak, maksudnya di bidang maksudnya bisa kalau video lakukan aja gitu kan. Berarti Papa sama Alin ngobrol. Alin Nah, tugasnya di kertas itu sudah semuanya. Nah, saya bagikan kertas yang kalian buatkan. Nih, ini masing-masing grup silakan kasih komentar atau di materi tersebut yang menurut kalian itu misalnya kurang tepat atau kurang lengkap, silakan tambahin. Atau misalnya Pak, ini menurut saya nggak kayak gini, atau misalnya saya mau nambahin aja Pak, ada lagi yang saya tahu, silakan. Boleh closing, boleh kalian menambahkan di buku yang lain, silakan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, domain ada. Dari materi yang tadi, silakan komentari kalau memang tidak sesuai dengan menurut saya Pak. Yang tadi itu yang salah. Atau kamu mau nambahin? Kalau misalnya menambahkan pendapat boleh? Boleh. Boleh menambahkan pendapat. Misalnya yang tadi saya kasih itu kurang tepat. Atau di materi yang slide-nya itu Pak, proyek ini kurang tepat Pak. Nah, nama-namanya sini aja ya. Boleh. Siap. Ini, kamu siapa?
aja ya. Ini Pak. Oke, kelompok yang lain silakan disimak pertanyaannya kalau memang ada yang mau berkomentar. Di slide berapa? Ada di slide berapa, Pak? Di yang mana nih? Nah, ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin menanyakan Bapak dari beberapa pertanyaan. Saya cuma menonjol yang ini Pak. Ya. Menurut Bapak, memberitahu aib orang lain demi kepentingan bersama apakah boleh? Contoh untuk tindak lanjut hal yang merugikan orang lain. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaannya saya ulang lagi. Menurut Bapak, memberitahu aib orang lain demi kepentingan bersama apakah boleh? Contoh untuk tindak lanjut hal yang merugikan orang lain. Misalnya apa Pak? Misalnya Iya, itu bisa Pak. Oh, gitu. Iya, itu bisa Pak. Korupsi. Jadi gini, kalau misalnya nih aib itu memang merugikan orang lain. Jadi gini, menurut sebagai orang muslim, kalau memang ada kejahatan atau ada yang tidak baik, kita ada beberapa kewajiban. Kalau memang kita bisa merubah dengan tangan kita rubah. Kita tindak. Kalau memang nggak bisa, berarti gimana? Lapor polisi. Bisa. Jadi gini, kalau memang kita bisa rubah dengan tangan kita sendiri, kita rubah. Kalau memang kita nggak sanggup, kita cukup benci aja, itu udah termasuk kita nggak setuju dengan itu bisa juga. Kalau misalnya gini, ada teman kita yang kelakuannya kurang baik, misalnya kita nggak suatu, tapi nggak kita omongin, kita benci aja di dalam hati kita itu, bahwa kita bukan benci orangnya, benci kelakuannya, begitu. Pak, gimana kalau misalnya ini untuk tindak lanjut hal yang merugikan orang lain? Kalau itu mah wajib disebarkan. Boleh Pak, boleh. Kenapa? Boleh. Jadi gini ya, kalau ada peribahasa, sepandai-pandainya dia menyimpan bangkai, pasti akan ketahuan juga. Jadi gini, andai pun kamu misalnya nggak bisa kasih tahu ke yang lain, akan ada orang lain juga yang tahu. Atau itu terbongkar dengan Sendirinya. Contohnya kayak gitu siapa? Ya, sekarang bisa begini. Ada penebangan hutan di Sumatera. Ketahuan apa enggak? Kemarin nggak ketahuan. Iya. Tapi secara atas izin Allah itu dikasih tahu bahwa ada penebangan hutan di sana yang liar. Buktinya apa? Itu banjir. Kemarin dikasih tahu nggak gitu? Tapi dengan sendirinya, dengan izin Allah dikasih tahu kemarin itu ada penebangan hutan, udah parah hutannya. Biarpun kita nggak dikasih tahu, tapi dengan izin Allah dikasih tahu. Tapi dengan caranya yang kita nggak tahu. Caranya itu lebih sadis. Bisa orang lain yang kena musibahnya, bisa juga orang, bahkan orang yang nggak nabrak pohon jadi kena akibatnya. Betul apa? Jadi kalau misalnya memang nggak dikasih tahu sama orang, itu akan dikasih tahu sama orang. Ataupun Allah akan menunjukkan kekuasaan. Hutan udah berapa hektar hancur, kita nggak tahu itu misalnya buat apa atau siapa, kita nggak tahu. Tapi dengan izin Allah kasih. Semoga puas dengan jawabannya. Puas Pak. Ada
Yang kelompok 2 ya? Anak titik saya nggak bisa ditinggalin saya, Pak. Yang pembahasan yang mana? Oke, boleh. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimku, izinkan aku bertanya. Boleh. Saya dari kelompok kaum muslimin. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah ketika ada korban perselingkuhan yang mengubah aib pelakunya di sosial media dan kita sebagai netizen membantu memviralkannya, apakah kita tidak ikut dosanya atau enggak, Pak? Karena banyak yang tapi Oke, terima kasih. Menonjol ke Jule ya. Mic-nya balik mic-nya. Oh iya, benar. Oke, ini ada pertanyaannya ini. Apakah tidak ada korban perselingkuhan atau yang membuat aib pelakunya dan netizen memviralkannya? Apakah termasuk dosa netizen? Termasuk. ya, Ya, Zafra. Ya, kenapa saya bilang termasuk? Karena begini ya, kalau pelakunya itu pengen disebar apa enggak? Enggak. kalau misalnya bilang Ya, kalau misalnya begini, misalnya ada 3 orang di dalam kasus tersebut sebenarnya dia nggak mau diviralkan, tapi yang diviralkan orang lain. Ya. Nah, yang diviralkan itu saya balik, dia senang apa enggak? Nah, itu dari situ kita udah tahu jawabannya. Tapi kan kalau misalnya tujuannya baik itu loh Pak, biar orang baru tahu dan gitu. Pak, saya ingin menjelaskannya karena kenapa netizen membantu masyarakat agar korban itu mendapatkan keadilan, Pak, di mana ada hukum Saya tangkap pertanyaannya dan maksudnya ya. Jadi mungkin maksudnya netizen itu baik. Gitu. Maksudnya netizen itu baik kasih tahu. Tapi kita balik lagi. Kita balik itu, balik kita yang harus itu gini. Orang yang kita sebar itu senang apa enggak? Gitu. Kalau misalnya urusan pribadi mereka itu sebenarnya kita nggak sebar pun yang tadi saya bilang nanti juga nggak tahu apapun itu. Entah itu setahun 2 tahun baru pasti tidak tahu. Ya balik lagi saya menurut pendapat yang saya tahu, kalau memang itu yang disebarkan itu balik lagi senang atau tidak dengan kejadian itu. Ini dengan saya sebar itu senang atau enggak? Kalau memang nggak senang ya berarti kita selesai. nanti keluar netizen orang Apa ya? Niatnya itu netizen baik atau enggak baik lagi yang ini kalau saya sebarkan gimana nih? Atau kita balik lagi si netizen yang kita sebarkan itu saudara kita, keluarga kita, atau orang tua kita, atau adik kita, gimana sih? Baliknya ke situ. Kalau misalnya kejadian tersebut menimpa keluarga kita, atau saudara kita, atau mungkin ke diri kita sendiri, gimana sebaliknya? Gitu. Senang apa enggak? Nah itu udah tahu jawabannya berarti. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Yang di sana aja. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki dari kelompok izin. Jadi bertanya. Izin.
dari bagian yang menjaga lisan, menurut Bapak sama menurut kalian, bagaimana jika kita berucap lalu menyinggung orang secara tidak sengaja? Apakah kita akan mendapatkan dosa atau enggak? Oh gitu? Ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menjawab? Silakan. Kita misalnya dia berucap atau ngobrol atau gimana gitu ya, kita nggak tahu gitu. Secara tidak sengaja apa kita akan mendapatkan dosa atau enggak? Ada yang mau jawab? Silakan. Kita ngobrol atau bercanda itu secara langsung dia tersinggung, tapi dia nggak tahu. Izin jawab Pak. Ya. Sengaja atau tidak sengaja, tapi kita menyinggung itu termasuk dosa Pak. Karena kita memiliki hati sama mulut sama kaum muslimin kita Pak. Ketika kita berucap itu minta maaf kalau kita salah, itu nggak tahu diri kita atau enggak Pak. Oke, kesannya kayak omongan berobat Pak. Boleh, sip. Ada lagi yang mau nambah? Katanya langsung dia dosa. Ada lagi? Ini secara nggak sengaja dia. Ya om biasa aja, tapi tersinggung nih orang nih. Gimana? Ada lagi? Ada lagi yang menjawab? Kalau saya sih kalau saya Bagaimana jika kita berucap lalu menyinggung orang secara tidak sengaja, apa kita akan mendapatkan dosa? dapat Pak. Karena kan bisa gitu. Enggak, masalah jadi. Apa? Gak apa-apa. Nih, saya jawab berdasarkan pengetahuan saya. Kalau ada sebuah hadis yang menjelaskan, kalau memang itu tidak tahu, itu dicabut penanya, atau ketika lupa. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang tidak dicatat, maksudnya gimana? Itu tidak tercatat dosa kalau satu tidak tahu, kedua itu lupa, ketiga itu keadaan tidur. Ya, jadi penanya itu misalnya kita berbuat sesuatu tapi kita nggak tahu atau tidak sadar, nggak dicatat dengan keburukan, nggak dicatat dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya itu suatu keburukan tapi kita nggak tahu, atau misalnya begini, ada di sebuah pelosok ada penduduk, ada seekor apa ini? Babi saya tinggal gitu. Terus dia makan. Nah, dia itu nggak tahu bahwa babi itu haram. Dosa apa enggak? Karena dia nggak tahu. Gitu. Coba kalau dia tahu dan dia dikasih ada yang ngasih tahu bahwa babi itu haram, nggak boleh dimakan. Tapi dia tetap makan dosa. Itu dia ada yang ngasih tahu secara secara langsung dia masuk akal juga. Ini kalau nggak tahu gimana? Ya dicabut penanya, artinya apa? Itu dihitung tidak betul. Kecuali kalau memang dia udah tahu, dikerjain juga. Itu. Nanti ya. Ngerti. Ada lagi? Ya kelompok selanjutnya. Silakan. Oh iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majalah Lupa dari kelompok adalah pokoknya. Ya. Jadi bertanya Pak, Ya, silakan. apa yang akan didapat orang yang suka menyebarkan aib orang lain? Oh gitu. Iya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan. Oke, ini ada sedikit pertanyaan. Mengapa mana nih? Hal apa yang akan didapat orang yang suka menyebarkan aib orang lain? Hal apa yang akan didapat orang yang suka menyebarkan aib orang lain?
Sudah dijawab oleh Najwa. Jadi gini ya. Yang tadi saya tanggapi hal apa yang akan didapat orang yang suka menyebarkan aib orang lain. Aibnya dia sendiri juga akan disebarkan dari Si bos. Kita balik, angkat timbal balik. Selain satu dia berdosa, yang kedua Mama. ya balik lagi ke dia. Apa yang dikerjakannya ke orang lain balik lagi ke dia. Gitu. Kalau bahasa Indonesia seperti menepuk air di dulang, wajahnya yang terpetik sendiri. Jadi kalau ada air di bak misalnya atau di mana, dia pukul, yang kena siapa? Kita. Bukan sendiri. Itu peribahasa zaman dulu. Jadi menepuk air di dulang terpetik bukan sendiri. Artinya kalau misalnya kita berbuat apapun itu sebenarnya bawa itu ya begitu. Kayak bumerang gitu. Balik lagi. Kalau misalnya ada air kita pukulnya air ini, tahu? Yang basah kan nggak gitu juga. Nah, sama dengan pertanyaan seperti ini. Kalau yang suka menyebarkan air orang lain, maka airnya juga akan disebarkan juga ke orang lain. Jadi balik lagi itu. Begitu. Masih ada waktu. Ini kita beberapa menit lagi. Balik lagi ke posisi semula. Silakan. Ya, di sini ada sedikit kuis. Silakan nanti bergabung. Ya, apa ini? Itu di web tuh. Ya di web. Di web bisa, di aplikasi juga bisa. Alfi. Pak sebentar kok. Oke, masih banyak Pak. Kodenya mana Pak? Kodenya ini. Pak namanya bebas kan? Bebas. Bisa. Apa yang namanya? Anti korupsi. Korupsi ya? Bapak namanya boleh ada? Boleh. Kaum muslimin satu, Go. Kaum muslimin satu. kaum muslimin lima, kaum muslimin nah, kaum muslimin tujuh. Oke, keren. Ada Papa, Ayu Weo, Papa aja. Yang itu namanya kaum muslimin ya. Enam, lima, tiga, dua, satu. Main Ini apa sih nggak bisa lagi? Sudah bergabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan dibuka, bisa lewat www.kahoot.id. Bisa juga di aplikasi. Ini mereview pelajaran yang tadi kita dapat. Kaum muslimin 4.
14 sudah bergabung. 15, 16. Nih. 21. 21. Tinggal berapa lagi? Berapa lagu? 4 lagi, Pak. 5 lagi. Oke. Bodoh amat. Dan 22. Berapa lagi? 4 lagi. Hah? Habis 23-nya. Berarti ya kalau berarti 20 25. 25. Siapa lagi? Testar. Ya. Oke. Aku tahu nama apa? Aku tahu nama Dastina apa? Iya, bukan. Sorry, I'm number. Dah. Saya mulai. Ready? Pak, 2 orang lagi, Pak. 2 orang lagi. Siapa ya? Siapa? Japret enggak kan? Oh iya. Oke. 24 ya. Saya tahu. Enggak, belum keluar. Nah, ini apa? Apa tadi? Pertanyaannya ada di atas itu. Apa? Oh, ini soalnya di sini. Enggak, ya ada yang ngeliat sih. Mana ada kok soalnya di atasnya? Ya, Bapak pindah. Bapak nggak dijawab. Bapak pindah, Bapak nggak jawab. Gak bisa diulang. Ya, nggak bisa ulang, Pak. Gak bisa diulang ini. Ya Allah. Pertanyaan ini di sini nih. Oh, di mana nanya? Dalam Al-Quran 375 dalam berat apa? Oh, Pak, itu tadi ada, Pak. Ada. Apa? Yang tadi bukan Ibrahim ya, Pak? Saya nggak tahu. Tadi adanya apa? Iya, percaya diri sendiri aja, Kak. Apa yang dimaksud dengan memelihara lisan? Udah jangan ngomong. Belum juga. Tadi soalnya. Ada Ini berapa Pak soalnya? 40. Ya Allah, 40 lagi. 40, Pak. Dua.
Saya bisa dari sini. Oh, nggak bisa di situ. Lagi Pak. Kalau ini naik dong. Nah ini nih ada di dalam tadi. Dan dia ada. Iya, kok salah pecah. Kamu nilainya nggak percaya kalian percaya kalau tidak. Oh, itu dari detik kita. Yang bisa ada, bisa ada. Aku tidak belas sumpah. Ya, aku ini dong lagi nih kan. Riri mana Riri? Riri mana Riri? Riri mana Riri? Weh, Riri mana Riri? Bawa orang yang tidak sanggup ini. Ya, semuanya deh. Jangan tunggu dia. Aku bener nih. Berapa soal? 40. Sama aja nggak berubah ini. Kejar terus. Ini berarti kita. Easy tuh. Alfi, nanya. Agak gimana gitu ya karena warnanya ini nih. Jadi salah itu ya. Woi, masih berat. Aku belum puas ya. Ribet banget. Wah, ini makin ngebut ya. Kalau udah jawab semua dia ketutup sendiri. Oh, Kalau udah jawab semua dia ketutup sendiri. Salah satu bentuk itu sebenarnya adalah ini banyak banget. Kalau udah jawab semua dia apa ya? Wah, kejar terus. Ya udah terbuang udah. Kita cepetan semangat, kecepatan semua aja. Retak badan. Tenang, masih ada 30 lagi. Yang biru kayak kita. Yang biru kamu apa badan? Apa biru kayak dilakukan jika udah berapa bulan benar? Oh, oh I see. Menurut Islam bersyukur pada Allah dan melakukan yang jahat. Lanjut.
Belum berubah. Ayu, siapa Ayu? Ayu, ayo. Aduh, surat-surat. Aduh, surat apaan? Makan apa nih? Ya, saya nggak tahu lagi. Ya, pokoknya yang ada. Mana yang ada? Yang tiga dah. Yang bulat. Bulat. Tidak dia. Yang merah, yang merah. Iya, yang merah. Aduh. Mungkin sama penggantinya pasti yang merah. Hei, Bapak. Mana datangnya? 20 lagi. Maaf, kita langsung berjanji kepada orang lain. Ya Allah, pelan banget jawabannya. Ide. Ya, siapa itu? Konyol banget. Wah, masih kita. Bilang nanti nggak bisa dibiarkan ini nih, nggak bisa ini. Dulu dalam penjara sama mama. Ya. Hah? Ya salah. Ya, aku takut. Jawab. Bisa dijawabnya nggak ya? Oh. Yes. Kebaikannya. Ya. Ini salah pilih. Korupsi siapa korupsi? Ya. Masih ada 18 pertanyaan lagi. Yusuf. Kayak gue ngomong sini dua ya. Aisyah dari Madura kemudian dia Cepet juga ini. Pinter, Pak, pinter. Ayo kamu sini, maju, gerak, lawan. Begini aja. Siapa lagi? Aduh. Kayaknya jawabannya biru semua ya? Iya. Oh iya benar. Ya, satu siapa? Siapa? Ada lagi ya. Ya, Maya, ayo Maya. Ini cepet banget ya? Kalau jawabnya cepet berarti dia paling cepet. Next Pak. Kenapa? Maya. Oke. Kamu sih hati kita punya. 12 lagi. Ya salah. Aduh, dia salah. Ya, makanya udah biru. Merah. Udah kok merah. Let's go. Merah. Let's go. Yes. Benar. Ya. Let's go. Error sistem. Oh iya. Wah, yang tadi belum ada. Oke. Masa mau dicari ya, trik saya hilang Pak jadinya. Ya. Error itu error pertanyaannya tuh. 10 lagi, masih ada kesempatan. Tambahin Pak soalnya. Ya, waktu kita. Yang mana sih? Yang mana ya? Bapak kerjanya salah. Bang merah ya? Salah. Menutup aib orang lain dan menciptakan kemana? Ya salah siapa ini? Makan dulu. Ayo pulang. Emang ini kebalikannya yang bulat. Nggak tahu. Benar. Cepet nih, cepet nih.
3, 2. Mabi. Apa ini? Gambar ini. Padahal masih di bawah saya. Apa ini? Biru. Siapa yang merah? Yang merah siapa ya? Masih ada lagi? Terus 3, 4. Wis, ada tek. Tadi biru mulu ya? Oh, yang ini merah. Apa suka di merah? Enggak juga ini. Lagi siapa? Ada yang salah? Lima lagi. Apa yang jadi ketawa jika seorang mau memperlihatkan aibnya? Ikutin. Kok mau hujannya? Apa ini? Mau hujannya? Akhirnya apa? Mau hujan? Kok mau hujan sih? Aku bantu jaga hujannya. Aku mau hujan, apanya ada sih harusnya? Iya. Ya Allah, ya 15 tadi udah 10 itu. Siapa itu sayangnya? Hati-hati pertanyaan jebakan. Apa ini? Yang hijau. Oh, saya di belakang. Mau ngecas, Pak? Di rumah aja. Iya. Di rumah aja. Terus di rumah. 2 lagi. Bapak tambahin atau apa soalnya? Waktu aja. Ini ya. Oh, hijau. Ya Allah, satu lagi aku naik satu bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 lagi. 9, 3. Satu lagi dong. 2. Ya salah, biarin aja deh. Iya salah juga. Apa? Merah deh kayaknya. Apa sih jawabannya? Nggak tahu kan? Apa? Nggak tahu. Apa? Ya. Gak ada rutin. Tadi pertemuan berikutnya lagi. Siapa ini? Si Shoki, Papa. Ayo. Weh. Jeng. Boleh, silakan tutup dulu. Lagi Pak, main game Pak. Ya. Coba hilang. Sudah. Ya. Podium. Mana podiumnya? Itu Pak, podium yang itu. Kalian kalau di sini nggak kelihatan. Baca. Ada di Mana podium? podium. Nah. Nomor dulu. Oke, sudah. Ya, coba. Oke. Baik. Oke, kembali ke posisi duduknya masing-masing. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada. Oke,
Untuk hari ini sudah jelas semua ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini membahas tentang cabang iman, diantaranya memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, yang keempat menutup aib orang lain. Jadi semoga kita terhindar dari hal-hal yang buruk, yang kadang kita secara tidak sadar itu kita tidak tahu dosa. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini, sampai ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Saya ucapkan, sebelum selesai, silakan dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terima Gitu ya? kasih Bapak Idris. Doakan kami sukses. Amin. Kami sayang Pak Nurdin. Oke, terima kasih.